Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda Khairotun Al-Amin, NIM 202012097 dari kelas Akuntansi 3D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan dari industri sentra rebana. Sebelum ke siklus pendapatan industri sentra rebana, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai profil dari industri sentra rebana, data flowchart siklus pendapatannya, ancaman serta pengendaliannya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah gambaran umum mengenai bisnis UMKM yang akan saya jelaskan flowchart pendapatannya. Nama usaha, Industri Sentra Rebana. Nama pemilik, Amanda Khairotun Al-Amin. Dengan jenis usaha, manufaktur yang bergerak di bidang kesenian. Beralamatkan di Desa Batigede RT 1 RW 4 Nalumsari, Jepara, yang berdiri pada tahun 2021 dengan nomor telepon +62858 7922 7380. Jadi, alat musik rebana adalah salah satu alat musik khas Melayu yang bernafaskan Islam. Alat kesenian rebana ini memiliki ciri yang khusus, yaitu berbingkai bundar terbuat dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditabuh yang berlapiskan dengan kulit kambing. Sentra rebana didirikan untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pecinta musik tradisional. Karena di daerah-daerah tertentu, rebana ini menjadi salah satu alat musik tradisional yang masih sering digunakan untuk memeriahkan suasana, seperti suasana pesta hitanan, perkawinan, peringatan Hari Besar Islam, pelepasan siswa-siswi, dan lain sebagainya. Sentra rebana menyajikan alat rebana dengan berbagai jenis yang bisa dipilih oleh konsumen, seperti rebana ketimpring, rebana hadroh, rebana qasidah, rebana mauhid, dan rebana biang. Penambahan logo atau nama dan cat rebana pun dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan dari konsumen masing-masing. Berikut adalah gambaran hasil produksi dari industri sentra rebana. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terkait dengan kegiatan pemrosesan informasi yang harus menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran dari penjualan. Tujuan siklus pendapatan adalah mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Ketiga, mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan. Siklus pendapatan adalah konsep penting bagi industri sentra rebana yang memiliki jeda besar antara penjualan barang dan penerimaan pembayaran. Selanjutnya adalah aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Antara lain, yang pertama, penerimaan pesanan dari pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang.
Yang ketiga, penagihan dan piutang. Dan yang terakhir adalah penagihan uang tunai. Nah, sekarang kita sudah memasuki inti materi nih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendapatan dari industri sentra rebana. Dimulai dari pelanggan yang melakukan proses pembelian dengan memesan alat rebana kepada pelayan penjual. Lalu, pelanggan akan menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran secara tunai atas pesanan alat rebana yang telah dipilih. Setelah itu, bagian kasir akan membuatkan bukti pembayaran yang berupa nota penjualan. Setelah selesai membuat nota penjualan, bagian kasir pun akan membuat surat pesanan dan mengirimkannya ke bagian gudang. Sampainya di bagian gudang, kemudian bagian gudang akan mempersiapkan pesanan yang sesuai dengan keinginan pelanggan yang sudah tercatat dalam surat pesanan. Setelah bagian gudang selesai mempersiapkan pesanan, bagian gudang akan mengupdate data persediaan untuk memberitahukan stok penjualan selanjutnya. Kemudian bagian gudang akan membuat surat jalan sebagai bukti keluarnya alat rebana tersebut dari gudang. Setelah membuat surat jalan, alat rebana tersebut akan diproses untuk pengiriman, seperti packaging agar aman sampai ke tangan pelanggan. Bagian terakhir adalah bagian pimpinan, di mana pemimpin akan menerima laporan penjualan yang berasal dari kasir. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai flowchart industri sentra rebana yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ancaman dan pengendalian yang mungkin akan diterima oleh industri sentra rebana. Ancaman yang pertama, habisnya persediaan, biaya penggudangan, dan pengurangan harga. Kedua, kesalahan dalam pengiriman barang dagangan, jumlah dan alamat pelanggan. Ketiga, kegagalan dalam penjualan maupun kelebihan penagihan. Keempat, pencurian kas. Dan yang terakhir adalah kehilangan data. Setelah ancaman-ancaman yang timbul tadi, terdapat pengendalian solusi yang mungkin bisa diterapkan oleh industri sentra rebana. Untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut benar terjadi, yaitu dilakukan dengan cara sistem pengendalian persediaan. Kedua, rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan pengendalian terhadap aplikasi entry data. Ketiga, memiliki sistem yang memuat data yang tepat untuk menghindari kesalahan. Keempat, pemisahan tugas. Yang dimaksud adalah para pegawai yang memiliki akses fisik terhadap kas seharusnya tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat dan mengotorisasi segala transaksi yang melibatkan penerimaan. Pengendalian yang terakhir yaitu prosedur cadangan dan pemulihan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari industri sentra rebana. Untuk kelebihan dari sentra rebana sendiri adalah keuntungan yang dihasilkan lebih besar, bahan baku mudah untuk didapatkan. Secara bentuk, rebana ini mempunyai keunikan yang khas. Di samping kelebihan, terdapat juga kekurangan dari industri sentra rebana, yaitu yang pertama, modal yang dibutuhkan cukup besar. Yang kedua, munculnya banyak pesaing. Yang ketiga, terbatasnya tenaga ahli. Dan yang terakhir adalah adanya jamur kayu. Nah, kita sudah memasuki ke bab terakhir nih, yaitu bagian kesimpulan. Jadi, siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terkait dengan kegiatan pemrosesan informasi
yang harus menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran dari penjualan. Terus, apa sih fungsi dari siklus pendapatan ini? Nah, fungsinya itu untuk mendapatkan pesanan dari pembeli, memeriksa status kredit pembeli, mencatat dan memproses data penjualan, dan yang terakhir adalah menyiapkan dan melakukan pekerjaan untuk pembeli. Gimana sekarang? Sudah pada paham kan mengenai siklus kocak dari industri Sentara Rebana? Nah, udah saatnya nih saya undur diri. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan menambah wawasan bagi para pendengar. Sekian dari saya, Amanda Khorotin Al-Amin. Saya ucapkan terima kasih.